Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Foton 313 yang beranggotakan sebagai berikut. Dalam memenuhi tugas aplikasi komputer transportasi darat, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengenalan fitur-fitur pada aplikasi Visim. Baik, dapat dilihat pada tampilan awal pada aplikasi Visim, terdapat 12 menu pada menu bar bagian atas yang terdiri dari menu file sampai menu help. Dan pada tampilan berikutnya kita dapat melihat ada network object pada bagian sebelah kiri dan network editor yang sangat mendominan pada tampilan aplikasi Visim. Yang pertama yaitu menu file. Pada menu file terdapat menu new yang pertama yaitu berfungsi untuk membuat program Visim baru. Yang kedua yaitu open yang berfungsi untuk membuka file program. Yang ketiga yaitu open layout atau baca di tata letak file dan berlaku untuk elemen termuka program dan parameter grafis editor program. Yang keempat open default layout atau baca default file layout dan berlaku untuk elemen termuka program dan parameter grafis editor program. Yang kelima, read additionally yang berfungsi untuk buka file program selain program yang ada. Yang keenam yaitu save untuk menyimpan program yang sedang dibuka. Yang ketujuh yaitu save as berfungsi untuk menyimpan program ke jalur yang baru atau mencalin secara manual ke folder baru. Yang kedelapan yaitu save layout as yaitu simpan tata letak saat elemen termuka program dan parameter grafis dari editor program ke file layout. Yang kesembilan yaitu save layout as default yaitu simpan tata letak saat elemen antarmuka program dan parameter grafis dari editor program ke file layout default. Yang ke-10 yaitu import yang berfungsi import data ANM dari Visum. Yang ke-11 yaitu export yang berfungsi sebagai mulai ekspor data ke PTV Visum. Yang ke-12 yaitu open working directory yang berfungsi sebagai membuka Windows Explorer di direktori kerja saat ini. Yang terakhir yaitu exit yang berfungsi untuk menutup atau mengakhiri program Visum. Yang selanjutnya adalah menu edit yang terdiri dari undo, yaitu berfungsi untuk kembali ke perintah sebelumnya. Selanjutnya ada redo yang berfungsi untuk kembali ke perintah sesudahnya. Selanjutnya ada rotate network, berfungsi untuk memasukkan sudut sekitar jaringan yang diputar. Selanjutnya ada move network yang berfungsi untuk memindahkan jaringan. Yang terakhir ada user preference yang memiliki fungsi antara lain 1. Pilih bahasa antarmuka penggunaan Visim. Kedua, kembalikan pengaturan default. Yang ketiga, tentukan penyiapan objek jaringan di jaringan editor. Dan yang terakhir, tentukan jumlah fungsi terakhir dilakukan yang akan disimpan. Berikutnya adalah menu view. Pada menu view terdapat beberapa tampilan. Yang pertama yaitu Open New Network Editor yang berfungsi untuk menambah baru jaringan editor sebagai daerah lain. Yang kedua yaitu Start Pick. Start Pick ini berfungsi untuk menampilkan halaman awal untuk memulai dan sebagai awal tampilan pada aplikasi Visim. Yang ketiga yaitu Create Chart yang berfungsi untuk membuat diagram. Selanjutnya yaitu Network Object yang berfungsi untuk membuka jaringan toolbar objek. Selanjutnya ada Level yang berfungsi untuk membuka toolbar tingkat. Berikutnya ada Background untuk membuka toolbar background. Yang selanjutnya ada 3G Information Sheet yang berfungsi untuk menampilkan informasi rambu secara 3 dimensi. Selanjutnya ada menu Quick View yang berfungsi untuk membuka Quick View. Selanjutnya ada Smart Map yang berfungsi untuk membuka Smart Map.
Selanjutnya menu message yang berfungsi untuk membuka halaman dan menunjukkan pesan dan peringatan. Berikutnya ada simulation time yang berfungsi untuk menampilkan waktu simulasi. Berikutnya ada quick mode yang berfungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan kembali objek jaringan. Dan yang terakhir ada simple network display yang berfungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan kembali objek. Pada menu view dapat dilihat secara langsung pada tampilan awal vSIM, yaitu pada network object, di bawah menu bar atas, serta pada bagian pojok kiri bawah. Yang pertama dapat dilihat untuk menu view simple network display. Itu terdiri dari links sampai ke bawah hingga fire event. Pada menu network object, kita dapat membuat dan melakukan langkah-langkah pembuatan vSIM dengan cara mengklik bagian tersebut. Apabila ingin membuat jalan, maka klik link sehingga untuk membuat jalan. Berikutnya, apabila akan membuat rambu, klik bagian yang diinginkan pada menu network object tersebut. Berikutnya juga ada menu background image untuk menambahkan background dari luar vSIM. Berikutnya, setelah di network object, kita bisa melihat untuk background dan 3G information sync pada tampilan setelah network object. Setelah itu, pada menu view tadi juga terdapat simulation time, itu dapat kita play tersebut. Selanjutnya pada menu list, yaitu ada base data yang berfungsi sebagai daftar untuk mendefinisikan atau mengedit base data. Setelahnya, network, intersection control, private transport, public transport, pedestrian traffic berfungsi sebagai daftar atribut objek jaringan dengan jenis objek jaringan yang dipilih. Setelahnya, graphic and presentation, yaitu yang berfungsi sebagai daftar untuk mendefinisikan atau jaringan editing objek dan data yang digunakan untuk persiapan grafis dan representasi yang realistis dari jaringan serta menciptakan presentasi dari simulasi. Yang terakhir adalah measurement dan result, berfungsi sebagai daftar data dari evaluasi simulasi. Selanjutnya yakni menu base data yang terdiri dari network setting yang berfungsi sebagai pengaturan default untuk jaringan. Selanjutnya 2D atau 3D model segmen, yakni menentukan ruas untuk kendaraan. Selanjutnya 2D atau 3D models, yakni membuat model 2D dan 3D untuk kendaraan dan pejalan kaki. Selanjutnya function, yakni percepatan dan perlambatan perilaku kendaraan. Selanjutnya distribution, yakni distribusi untuk kecepatan yang diinginkan, kekuatan, berat kendaraan, waktu, lokasi, model 2D atau 3D, dan warna. Selanjutnya, vehicle types, yakni menggabungkan kendaraan dengan karakteristik pengemudi teknis serupa di jenis kendaraan. Selanjutnya, vehicle classes, yakni menggabungkan jenis kendaraan. Selanjutnya, driving behaviors, yakni perilaku pengemudi. Selanjutnya, link behaviors types, yakni tipe link, perilaku untuk link, dan konektor. Selanjutnya, pedestrian types, yakni menggabungkan pejalan kaki dengan sifat yang mirip dalam jenis pejalan kaki. Selanjutnya, walking behaviors, yakni parameter perilaku berjalan. Selanjutnya, area behaviors types, yakni perilaku daerah untuk jenis daerah, tangga, dan landai. Selanjutnya display types, yakni tampilan untuk link, konektor, dan elemen konstruksi dalam jaringan. Selanjutnya
levels, yakni level untuk bangunan bertingkat atau struktur jembatan untuk link. Yang terakhir yakni time interval, yakni interval waktu. Untuk yang keenam yaitu menu traffic. Yang pertama vehicle composition, yaitu untuk menentukan jenis kendaraan untuk komposisi kendaraan. Kemudian ada pedestrian composition, berfungsi untuk menentukan jenis pejalan kaki untuk komposisi pejalan kaki. Yang ketiga ada pedestrian odometrics, yang berfungsi untuk menentukan permintaan pejalan kaki atas dasar hubungan odometrics. Kemudian ada dynamic assessment, yang berfungsi untuk mendefinisikan tugas parameter. Selanjutnya ada menu evaluation. Yang pertama itu konfigurasi dibagi menjadi dua, yaitu result atribut yang berfungsi mengkonfigurasi hasil tampilan atribut. Yang kedua itu direct output, berfungsi untuk mengkonfigurasi output ke file atau database. Selanjutnya database configuration, berfungsi untuk mengkonfigurasi koneksi database. Selanjutnya measurement yang berfungsi measurement definition yang berfungsi untuk tampilan dan mengkonfigurasi daftar pengukuran yang diinginkan. Selanjutnya Windows, yaitu berfungsi untuk mengkonfigurasi waktu sinyal, catatan SC director atau perubahan sinyal pada Windows. Selanjutnya, result list, menampilkan hasil atribut dari daftar hasil. Menu selanjutnya yaitu menu presentation, yaitu kamera position yang berfungsi membuka daftar kamera position. Yang kedua, storyboard yang berfungsi untuk membuka daftar storyboard atau keyframes. Yang ketiga, AVI recording yang berfungsi untuk merekam simulasi 3D sebagai file video dalam format file. Yang keempat, 3D anti-aliasing berfungsi untuk beralih 3D anti-aliasing. Yang terakhir yaitu menu hub. Menu hub terdapat online hub yang berfungsi untuk membuka online hub. Yang kedua yaitu frequently asked question online, menampilkan VVT vSim frequently asked question di halaman web dari VVT Group. Service pack berfungsi untuk menampilkan vSim dan Visualworks Service Pack download area pada halaman web dari VVT Group. Yang terakhir itu Technical Support yang berfungsi untuk menunjukkan bentuk dukungan dari vSim Technic Hotline. Selanjutnya ada example yang berfungsi membuka folder contoh dan data untuk tujuan pelatihan. Kemudian register COM server berfungsi mendaftarkan vSim sebagai server COM. Selanjutnya lisensi, yaitu berfungsi membuka jendela lisensi. Yang terakhir yaitu about, berfungsi untuk membuka jendela about. Baiklah, sekian video tentang penjelasan fitur-fitur pada aplikasi vSim. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya, dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.